Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajah di tempat yang baik insyaallah berbarokah ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan menjadi contoh tauladan dari kita semua. Kedua kalinya yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MH, yang saya hormati dosen pengampu manajemen sumber daya manusia Bapak Fahmi Rahman MD, dan yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya. Nama saya Sinta Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4 pada buku Personality Plus, sebagaimana pembahasannya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 14 dan 15. Langsung saja. Yang pertama, tarikan yang berlawanan. Bagian ini menjelaskan bahwa pernyataan yang berlawanan saling menarik adalah benar dalam konteks hubungan manusia. Penulis mencontohkan dirinya dan suaminya sebagai bukti bahwa karakter yang berbeda dapat saling melengkapi. Dalam pernikahan atau hubungan, perbedaan karakter pasangan dapat melengkapi satu sama lain, sehingga tidak perlu mencoba untuk mengubah satu sama lain, melainkan bersyukur atas perbedaan tersebut. Yang kedua, hubungan orang Samoinis yang populer dengan melankolis yang sempurna. Bagian ini menjelaskan dinamika dua kepribadian yang berlawanan. Sebelum menikah, mereka fokus pada sisi positif satu sama lain. Samoinis yang ceria dan sosial menarik bagi melankolis yang lebih stabil dan mendalam. Namun setelah menikah, konflik muncul, terutama dalam perencanaan waktu. Melankolis yang teliti dan teratur mulai mengendalikan jadwal, sementara Samoinis bertindak impulsif, yaitu bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Selanjutnya, kesengsaraan menginginkan teman. Bagian ini menjelaskan perbedaan karakter antara Fred melankolis dengan istrinya yang sanguinis. Contohnya, ketika Fred mengalami mabuk laut parah di kapal Ocean Courage, dia mengharapkan simpati dan dukungan emosional. Namun, istrinya tidak menyukai situasi yang tidak menyenangkan tersebut, menunjukkan sifatnya yang lebih mementingkan kebahagiaan dan menghindari rasa sakit. Selanjutnya, jadwal. Jadwal apa? Bagian ini menjelaskan perbedaan antara pasangan suami istri dalam hal spontanitas dan perencanaan. Contohnya, ketika sang istri yang secara spontan mengatakan ingin makan es krim setelah mereka menonton film, tetapi suaminya menolak karena itu tidak ada dalam jadwalnya yang dia buat setiap pagi. Suami melankolis yang teratur menginginkan rencana yang jelas, sedangkan istrinya Samoinis merasa bingung karena tidak bisa memprediksi keinginannya. Selanjutnya, hubungan orang koleris yang kuat dengan pragmatis yang damai. Bagian ini menjelaskan
menyebabkan ketegangan. Dottie kecewa karena merasa tidak bisa mempercayai Lewis, sedangkan Lewis merasa Dottie terlalu mengkontrolnya. Ini menciptakan lingkaran konflik di mana Dottie mengambil alih tugas, sedangkan Lewis merasa dilecehkan karena kurang diberi kepercayaan. Selanjutnya, memperbaiki kerusakan. Bagian ini menjelaskan cara memperbaiki hubungan antara pasangan dengan kepribadian yang berbeda. Setiap pasangan harus memahami perbedaan karakter masing-masing dan berusaha untuk menemukan keseimbangan. Misalnya, sanguinis yang populer harus lebih teratur. Melankolis yang sempurna harus lebih toleran terhadap ketidaksempurnaan. Koleris yang kuat harus lebih memberi ruang bagi flegmatis yang damai untuk mengambil keputusan, dan flegmatis yang damai harus lebih proaktif dalam tanggung jawab. Selanjutnya, dengan upaya ini kita dapat bersatu daripada terpisah karena perbedaan. Selanjutnya, kita dapat mengenali perbedaan pada orang lain. Yang pertama, sanguinis yang populer adalah tipe kepribadian yang penuh semangat, ceria, dan ekstrovert. Dia sering menjadi pusat perhatian dalam pertemuan, dalam situasi sosial. Dia berbicara dengan antusias dan gestur yang aktif. Yang kedua, melankolis yang sempurna adalah tipe kepribadian yang pendiam, rendah diri, dan merasa tidak nyaman di keramaian. Dia menghindari perhatian, sulit menerima pujian, dan lebih menyukai pembicaraan yang serius. Ketiga, koleris yang kuat adalah tipe kepribadian yang dominan dan tegas. Dia cenderung memaksakan pandangannya, bersikap kasar dan agresif. Untuk menghadapi dia adalah dengan menunjukkan rasa hormat, mengajukan pertanyaan yang menantang, dan terlihat terkesan dengan jawabannya. Selanjutnya, 4, flegmatis yang damai adalah tipe kepribadian yang tenang, santai, dan mudah beradaptasi. Dia tampak kurang bersemangat dalam keramaian, tetapi sering melontarkan komentar bijak. Dia adalah pendengar yang baik, membuat dia disukai dalam pembicaraan yang damai dan tidak menuntut. Dengan memahami tipe kepribadian ini, kita dapat menyesuaikan diri dengan orang lain secara lebih efektif tanpa menghakimi untuk meningkatkan hubungan antar manusia. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.